Jujur, rendah hati, dan sederhana adalah penggambaran sosok Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi di mata para sahabatnya. Sulung dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi ini lahir di Surakarta, Jawa Tengah 53 tahun silam. Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa Boyolali. Pendidikan Jokowi kecil diawali masuk SD Negeri 111 Tirtoyoso yang merupakan sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Kondisi hidup yang pas-pasan memaksa Jokowi harus bekerja keras dari mulai berdagang, mengojek payung, dan menjadi kulit panggul untuk mencari uang sendiri demi keperluan sekolah dan uang jajan. Kecewa karena tidak diterima di SMA pilihannya, SMA 1 Solo, tak membuat Jokowi berkecil hati. Jokowi terus berprestasi dengan peringkat 1 selama 3 tahun di SMA Negeri 6 Solo. Selain prestasi belajar, Jokowi juga pekerja keras. Jokowi mengawali karirnya di dunia mebel dengan menggergaji kayu sejak umur 12 tahun. Penggemar musik metal ini merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada, jurusan kehutanan. Ya, itu sekilas tentang sosok Joko Widodo. Nanti kami akan berbincang lebih banyak dengan salah seorang teman sekolah Joko Widodo. Kita akan mengundang langsung ada Pak Mahmud untuk bergabung bersama saya. Selamat malam, Pak Mahmud. Selamat malam. Iya, nanti kita akan cerita ya Pak soal Pak Jokowi, tapi usai jeda saat lagi Meja Bundar akan kami lanjut. Iya. Kita lanjutkan Meja Bundar. Sekarang saya bersama Pak Mahmud Nurwindu. Ini Pak Mahmud teman sekolahnya Pak Jokowi. Pak Mahmud, boleh cerita nggak kalau zaman sekolah itu Pak Jokowi gimana sih? Kalau sekarang kan orangnya tidak terlalu banyak ngomong gitu, pendiam, tapi juga suka musik gitu ya. Nah kalau zaman sekolah yang Anda kenal sosoknya gimana? Kalau kita ngomong soal Jokowi ya, waktu SMA itu sebenarnya nggak ada yang menarik dari dia itu sebenarnya. Nggak ada yang menarik. Nggak ada yang menariknya gimana nih Pak? Ya pertama dia itu nggak gaul. Oh nggak gaul. Kalau anak sekarang nggak gaul gitu ya? Gaul, istilah anak sekarang itu nggak gaul, pendiam. Istirahatmu juga kadang cuma di dalam kelas. Kenapa sih memang nggak suka bergaul atau memang? Kayaknya memang tipenya seperti itu waktu itu ya. Waktu itu memang tipenya seperti itu. Jadi ya nggak ada yang menarik lah. Gitu olahraga juga nggak kelihatan bagus gitu. Cuman hebatnya dia tuh pandai itu aja. Oh, di pendidikan akademiknya bagus. Pendidikan akademiknya bagus. Nilai-nilainya bagus terus. Cuman waktu-waktu awal saya kenal beliau itu ya kelihatan apa ya? Kelihatan dia itu kayak punya sesuatu beban. Jadi beban yang akhirnya saya tanya, kenapa kok kayaknya kok nggak teman yang lain ceria gitu ya. Kenapa? Ya karena dia nggak diterima di SMA 1. Waktu itu Jokowi dari SMP 1. SMP 1 Solo itu adalah SMP 1 favorit saat itu ya. Mungkin sampai hari ini juga masih favorit. Kalau enggak muridnya pandai, pasti anak orang berada. Nah, Pak Jokowi ada yang mana yang pandai atau orang berada? Termasuk dua-duanya. Dua-duanya pandai dan saat orang itu berada. ya, ukuran satu beliau masuk dua-duanya. Dan rata-rata anak SMP 1 itu boleh dikatakan 70% itu jalurnya SMA 1. Pasti ya favoritnya. Jadi waktu itu ternyata setelah saya tanya-tanya, dia memang nggak ngaku sebenarnya sih nggak ngaku. Cuman karena saya punya teman di SMP 1 juga yang di tetangga saya, ternyata dia itu punya kelompok belajar sekitar 4 atau 5 orang lah waktu itu. Ternyata Jokowi itu satu-satunya yang nggak diterima di SMA 1. Di SMA 1. Itu yang buat dia terpukul. Ya, dia benar. Kalau jadinya pendiam ketika setelah saya itu dia itu kayaknya terpukul itu. Terpukul mungkin juga istilah anak sekarang mungkin galau lah gitu. Galau Jokowi itu galau saat itu. Terus ya saya coba ngobrol. Bahasanya kamu dengan saya itu senasib. Gitu. Artinya apa? Saya juga diterima di SMA 1. Kenapa kita harus gini? Tapi ternyata itu belum mampu untuk memompa semangat dia. Baru masuk SMA 6 itu sebulan kalau nggak salah, dia jatuh sakit. Sempat sakit juga. Ya sakit tipes. Itu. Karena terlalu memikirkan itu. Ya mungkin terlalu memikirkan itu. Tapi di balik itu kayaknya ada suatu hikmah besar buat Jokowi. Kayaknya. Apa itu? Dicerita nggak sama Jadi Bapak? ternyata saya lihat, kalau saya bilang
anak ini aneh gitu. Aneh, maksudnya gimana? Ya, ketika posisi dia itu masih belum sembuh benar, artinya belum sembuh benar dan belum masuk, tiba-tiba dia datang ke rumah saya, pinjam catatan. Loh, kamu kan masih sakit, saya nggak mau ketinggalan. Gitu. Wah. Saya nggak mau ketinggalan. Tidak hanya pinjam catatan, dia juga nanya, kalau bahasa Jawanya, mau gurunya ngomong apa? Gurunya ngomong apa gurunya aja. bicara apa? Karena jadi ikut. Di samping kan waktu itu pakai istilahnya blapak gitu ya. Kalau sekarang whiteboard kan dulu kan pakainya yang hitam itu, pakai kapur itu. Kan tidak hanya semuanya ada yang dibicarakan. Itu dia ditanya, nanya juga ke saya. Gitu. Bekerja keras juga ya. Ya, saya cuma ngomong orang gagas aku gitu. Artinya saya nggak mikirin gitu. Pokoknya ada catatan ini ya kamu bawa aja. Nah, Oke. Pak Mahmud ini juga teman sebangku ya Pak ceritanya. Ya, saya teman sebangku. Ada yang mungkin yang cerita lucu, yang berkesan dari seorang Jokowi yang Bapak ingat Pak? Kalau Jokowi yang saya ingat waktu sebangku itu bikin saya terkaget-kaget mungkin ya, terlonjak-lonjak kali malah. Apa tuh? Ketika itu ulangan. Ya karena kita masih kelas 1 mungkin masih pelajaran ya. Ketika ulangan, kalau nggak salah ulangan matematika atau apa itu. Yang bikin kaget apa? Ya, cilakanya saya nggak bisa waktu itu. Nggak bisa jawab soal? Nggak bisa jawab soal, Jokowi bisa gitu. Saya lupa nanya. Pakai bahasa Jawa kan ya. Aku tak nirun jawabannya apa. Yang saya bikin kaget itu ekspresinya dia itu, saya bikin terus jalan. Apa Pak ekspresinya? Dia langsung begini nutup begini. Tutup kertas. Iya, nutup. Jawabannya langsung ditutup Pak Jokowi. Kertasnya dinaikkan. Kertas dinaikkan. Nggak dikasih contekan. Contekan. Wah ya udahlah ya. Tapi saya nggak pendendam sama dia. Udah mungkin dia memang karakternya seperti itu. Nah pernah nggak mungkin gantian nih Pak Jokowi nggak bisa jawab, Bapak mau ngasih contekan? Waktu ketika pernah pelajaran fisika. Nah kebetulan mungkin faktor, kalau orang Jawa faktor bejo ya, faktor artinya faktor beruntung. Saya bisa. Saya nyoba nanya ke dia, bisa nggak? Ora iso gitu. Nurun po gitu kan, nurun apa? Kalau mau nyontek mau lihat apa, mau lihat enggak. Dia ngomongnya apa? Gopo gitu. Gopo itu kalau sekarang ya buat apa gitu. Enggak mau nyontek. Ternyata anak ini konsekuen gitu. Dicontekin enggak mau, nyontek juga enggak mau. Jadi moral ceritanya adalah itu sejak saat itu saya ingat, wah memang anak ini memang ya, jujurnya luar biasa kalau gitu. Padahal kalau dibandingkan saya mungkin bumi langit. Dia enggak. Nanti kita lihat ya Pak ya. Jadi moral ceritanya lah jujur dari zaman SMA-nya. Oke, kita lanjutkan nanti Pak ya. Usai jeda saat lagi di meja bundar. Jokowi itu malah senyum. Jadi maaf, gigi itu nggak pernah ketutup. Tetapi yang saya sayangkan, biasanya orang pandai itu tidak banyak teman. Itu betul. Biasanya Pak Jokowi itu gitu. Karena dia satu bangku pun nggak bisa bersahabat waktu SMA loh. Tapi kalau sudah lulus nggak tahu. Gitu. Nah, yang saya tahu pada waktu SMA saya belajar merokok, dia hanya duduk di teras. Itu pun sendiri. Gitu. Tapi itu kalau ketemu senyumnya tuh yang luar biasa. Yang saya tahu itu. Nah, kalau masalah pelajaran ya mestinya namanya saingan ya dia belajar usaha sendiri, nggak boleh disontek, itu pasti. Dan lagi kalau orang pandai seperti Pak Jokowi, maaf Jokowi ding, itu tetap tidak gaul. Sama sekali nggak ada ya. Ya, kita lanjutkan. Tadi itu pernyataan dari salah seorang temannya Pak Jokowi juga, yang sama orangnya pekerja keras itu Pak ya. Dan memang tidak banyak ngomong dari dulu. Ya, sebelum kita masuk ke tidak banyak ngomongnya, balik lagi nih Pak, apa sih yang Bapak ambil dari seorang Jokowi yang tidak mau memberi contekan tadi? Apa yang positif yang Bapak ambil dari ya, sisi positif dari itu saya bisa ambil pelajaran. Ternyata Jokowi itu menomorsatukan kejujuran dari sana adalah modal utamanya buat dia. Kalaupun memberi bantu pelajaran tidak mau ngasih hasilnya. Ya, kalau ada teman yang nanya pun juga dia tidak akan memberi hasil jawabannya, tapi prosesnya lebih kepada dia hanya memberi kail, tapi tidak memberikannya, suruh cari sendiri. Jadi orang disuruh berusaha. Setelah saya pelajari ternyata memang dia itu mencoba untuk mendidik teman-temannya, jangan cepat cari hasil, jangan tapi pelajari prosesnya itu pelajari. Kalau sekarang jangan terlalu cepat instan lah. Nah, terkait hal ini juga nih Pak Mahmud, katanya Pak Jokowi ini juga pernah anaknya tidak lulus di salah satu SMA
Tapi dia tidak menggunakan posisinya. Ya, jadi, tidak lolos masuk SMA yang dituju tapi enggak. Kalau nggak salah itu tahun 2006 kalau nggak salah ya, kalau saya ingat itu Pak Jokowi kan punya 3 anak. Jadi kebetulan lah yang nomor 2 itu perempuan. Jadi nggak sekolah jauh-jauh lah. Ya mungkin ngikuti jejak orang tuanya lah. Tapi mungkin kayak kutukan Tuhan lah. Anaknya banyak juga mau ke SMA 1. Tapi nggak masuk juga. Tapi nggak diterima. Tapi saat itu Pak Jokowi sudah wali kota ya? Padahal Jokowi itu wali kota. Tapi tidak kurang menggunakan apa, posisinya wali ya? kota kurang apa? Padahal merah hijaunya kepala sekolah itu di tangan Jokowi. Ya, padahal anaknya pasti nulis di buku, formulirnya itu jelas tuh nama orang tua Insinyur Haji Joko Widodo. Pekerjaan wali kota. Tapi dia tidak manfaatkan jabatannya untuk itu ya? Hebatnya juga panitia penerimaannya itu kan bisa baca, bukan orang buta huruf tuh. Tetap aja juga nggak lolos. Dan Jokowi begitu dilapori anaknya, Pak nggak diterima, ya udahlah ke SMA 6 aja, toh bapak dulu juga sekolah di sana. Ikut jejak bapaknya. Dan dia sama sekali tidak angkat telepon untuk memaki-maki atau menegur kepala sekolahnya atau anak. Dia nggak pakai itu. Jadi ada beberapa poin ya Pak ya yang bisa dia tidak mau memakai kekuasaan yang Pak Bupati atau wali kota kan raja kecil apapun dia bisa kan. Bisa lakukan tapi tidak mau Dia menggunakan. Tetap mengajarkan anaknya untuk kerja keras dan gigih berusaha gitu ya. Jujur. Makanya karena kegiatannya yang ditularkan ke anak-anaknya, keberaniannya yang dia berani ambil risiko. Kayaknya terus dia bikin nama anaknya itu Gibran tadi. Yang artinya apa? Gigih dan berani. Gigih dan berani itu. Oke. Baik Pak Mahmud, terima kasih sekali. Saya yakin juga pasti punya banyak cerita yang ingin dibagi kepada penonton kita malam hari, tapi karena waktu terbatas. Tapi terima kasih sudah berbagi bersama kami malam ini Meja Bundar, dan sebelumnya juga ada teman-teman dari Prabowo Subianto, dan mudah-mudahan bisa apa yang kami tayangkan ini bisa menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan pilihan 9 Juli nanti pada Pilpres 2014.